Perkenalkan, nama saya Husnul Maulida, NIM 361921302036 dari Prodi Teknik Manufaktur Kapal, Politeknik Negeri Banyuwangi, kelas 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Sistem Kontrol Adaptif. Yang pertama, apa itu microcontroller Arduino? Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa programan sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Arduino. Jawaban kelebihan Arduino, murah. Yang pertama murah, papan perangkat keras Arduino biasanya dijual relatif murah, antara 125.000 hingga 400.000-an rupiah saja, dibandingkan dengan platform microcontroller Pro lainnya. Yang kedua, sederhana dan mudah programannya. Perlu diketahui bahwa lingkungan pemrograman di Arduino mudah digunakan untuk pemula dan cukup fleksibel. Yang selanjutnya, perangkat lunaknya open source. Perangkat lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai open source, tersedia bagi para programan berpengalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk kekurangannya, kode hex terbilang besar bila Anda membandingkannya dengan microcontroller Pro. Selanjutnya, kesalahan fuse byte sering terjadi sewaktu memproses bootloader. Selanjutnya, program lama harus Anda modifikasi bila ingin mengubah atau menambah instruksi. Selanjutnya, kekurangannya, ruang penyimpanan flash berkurang. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagian-bagian Arduino beserta fungsinya pada gambar di bawah ini. Yang pertama, USB socket atau power USB. Digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Yang kedua, power. Papan Arduino dapat juga diberikan colokan catu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkannya ke barrel jack yang tersedia. Yang ketiga, yaitu voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen lain. Selanjutnya, yang keempat, kristal osilator membantu Arduino dalam hal berhubungan dengan waktu. Yang kelima, 1517 Arduino reset. Kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Terdapat dua cara untuk mereset Arduino Uno. Yang pertama dengan menggunakan reset button atau 17 pada papan Arduino. Yang kedua dengan menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset 5. Yang keenam, 33V, yaitu supply 33 output volt. Yang ketujuh, 5V, supply 5 output volt. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 33 volt dan 55 volt. Yang kedelapan, GND atau ground. Pin GND pada Arduino salah satu dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Yang kesembilan, pin digunakan untuk memberi daya ke papan Arduino. Yang ke-10, 10 analog pins. Papan Arduino memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog. Selanjutnya, yang terakhir, RF merupakan singkatan dari analog reference. RF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt.
sebagai batas atas untuk pin input analog input. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut. Perancangan sistem fleksibel ATS atau Automatic Transfer Switch pada instalasi listrik kapal berbasis microcontroller. Tidak dipungkiri bahwasanya kebutuhan listrik merupakan aspek penting tidak terkecuali di dalam kapal. Tentu biasanya sumber listrik kapal bersumber pada generator. Umumnya untuk mengatur sistem kelistrikan kapal pada bagian transfer switch biasanya digunakan secara manual, namun kali ini dengan menggunakan Arduino, ide dapat digunakan sebagai pengontrol otomatis sistem kelistrikan kapal. Yang kedua, sistem palkanya. Pada sistem ini, setiap seksi tutup palka dihubungkan satu sama lain dengan engsel serta seksi tutup palka yang tepi dihubungkan dengan ambang palka atau geladak dengan engsel. Ditinjau dari mekanisme kerja sistem, dibagi atas sistem dengan menggunakan motor derek dan sistem hidrolik. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.